waktu hidup-hidup dibuatnya lah di dalam rumahnya. Rupanya tiba-tiba, namanya dongeng ya, katanya berkat, kalau di sini dipanggil Ula Jadi Namurun, berkat Tuhan Yang Maha Esa, ikan tersebut menjelma menjadi seorang ratu, seorang putri yang cantik. Jadi karena menjelma menjadi seorang putri, dia pun berkeinginan untuk menikahi putri tersebut. Jadi si Pogos tadi nikahlah dengan putri itu. Ketika mereka menikah, mereka memperoleh seorang anak namanya si Samo. Jadi Samosir itu berasal daripada nama anak tadi, si Samo. Nah, jadi mereka hidup artinya di kawasan ini. Tapi si Samo ini anaknya bandel, anaknya nakal kali. Ya, seorang anak biasalah, dia artinya kebandelannya itu di atas rata-rata. Suatu hari ibunya tadi menyuruhlah anaknya si Samo untuk mengantarkan nasi kepada bapaknya yang sedang bekerja di ladang. Jadi disuruhlah, antarlah dulu ini panganan kepada bapak di ladang. Kata ibunya tadi sama si Samo, anaknya tadi. Rupanya di tengah perjalanan, namanya si Samo ini ada bandel-bandelnya, dimakannya lah nasi atau makanan yang selayaknya untuk bapaknya. Habislah makanan itu dilahapnya, tiba-tiba terlihatlah sama bapaknya, ya terlihat sama bapaknya, marahlah bapaknya. Dulu ketika mereka menikah, mereka memiliki perjanjian dengan perjanjian yang artinya jangan pernah disampaikan atau diceritakan kepada anaknya ataupun generasinya kalau mamanya itu berasal dari ikan. Hanya itu aja perjanjiannya, jangan pernah disampaikan bahwa saya itu berasal dari ikan. Rupanya saking marahnya tadi bapaknya melihat anaknya melahap makanannya, dibentaknya lah anaknya tadi dan terlupalah dia akan janji. Disebutkannya lah, memang betul lah kamu rakus sekali, makanan untuk bapakmu pun kau makan, dasar kau anak ikan, katanya. Jadi mendengar itu si Samo tadi pun marahlah, nangislah si Samo tadi. Waduh, kenapa saya dibilang anak ikan, katanya. Jadi dia pun kecewa dan menangis. Akhirnya dia melapor kepada ibunya. Ketika dia melapor kepada ibunya tadi pun kecewa. Kenapa suamiku mengingkari janji yang sudah kami sepakati? Kenapa disampaikannya kepada anak kami bahwa saya ataupun ibunya berasal dari ikan? Dia pun kecewa, berdoalah dia kepada Tuhan. Oh Tuhan, karena suamiku sudah sudah merusak janji yang sudah kami sepakati, saya memohon kembalikanlah aku kembali menjadi ikan, katanya. Jadikanlah aku kembali menjadi ikan. Kalau boleh telaga yang kecil ini bisalah nanti jadi besar. Jadi ketika dia berdoa, datanglah katanya hujan, halilintar, gemuruh, entah apa namanya di sini. Terjadilah hujan lebat, itulah Danau Toba. Jadi setelah airnya sudah banyak, akhirnya tadi ibunya tadi, ikan tadi, dia berenang ke Danau Toba dan dia kembalilah ke Danau Toba. Makanya di sini diyakini bahwa ibu tadi masih berada di Danau Toba. Makanya kalau jumpa katakanlah di sini ikan yang besar, katanya akan ada berupa tanda-tanda atau apalah dia begitu. Nah inilah cerita mengenai Legenda Danau Toba. Jadi cerita-cerita rakyat di sini lebih diyakini daripada kita sampaikan bahwa Danau Toba ini berasal dari letusan gunung berapi. Jadi seperti yang kita sampaikan, kalau di kita ini memang cukup banyak cerita, ya. Satu hal bisa banyak cerita. Ya, silakan mau mengambil gambar sambil santai, ya, dari dalam bus juga boleh. Jadi anak-anak nanti mana tahu ada yang mau suka berenang ataupun siapa, kita nggak masalah saya pikir. Tapi nanti kita lihatlah situasinya.
Jadi di sini banyak juga penginapan murah. Murah pun artinya ya sekitar 300, 250, 300, 400 ribu juga banyak di sini di Tongging. Biasanya orang datang ke sini untuk berwisata ataupun menikmati kuliner. Karena di sini sangat terkenal sekali yang namanya ikan bakar. Jadi ikan bakar itu bisa ikan emas, bisa ikan nila, ikan lele, dan yang lain-lain. Ya, itu tujuan orang datang berwisata di sini. Selain daripada itu, pengunjung juga datang kemari adalah untuk memancing ikan. Jadi di sini banyak sekali ikan. Kami sudah pernah touring dengan kakak hanya berdua dari sini sampai kami menginap di Sidikalang di The Bank Resort. Nah, jadi kalau saya sama kakak kadang-kadang lagi malas-malas atau bagaimana, kita suka touring ya. Kadang-kadang hanya berdua jalan seperti ini untuk menikmati keindahan alam. Jadi kalau kita terus ke sana, itu bisa kita sampai ke Sidikalang. Nah, kalau Sidikalang mungkin kita sudah tahu yang terkenal dengan biji kopi atau kopi bubuk merek Sidikalang, salah satu brand yang cukup terkenal yang ada atau berasal dari Sumatera Utara. Nah, sana juga ada pemandian itu sebelah kanan. Kalau musim mangga, di sini juga bagus. Kalau musim mangga, kenapa? Banyak di sini menjual mangga, yaitu mangga udang. Harganya biasanya sekitar 15.000 ke 20.000 untuk 1 kilo. Nah, kita sekarang sudah berada di Tongging. Jadi kalau kita lihat dari atas tadi cantik pemandangannya, inilah dia Tongging. Kita ada di dasar. Kenapa kita harus sampai ke sini? Karena kita tidak hanya melihat Danau Toba dari kejauhan, tetapi melihat Danau Toba dari dekat. Itulah istimewanya kita. Namanya wisata suka-suka ya. Kalau kita mau suka, kita buat di sini, kita tukar atau bagaimana. Yang penting untuk kenyamanan kita semua. Nah, itu banyak hotel-hotel murah di sebelah kanan ini lah. Penginapan Borneo, Tongging, entah apa. Biasanya di sebelah kiri itu banyak orang mancing, seperti sana itu Pak. Banyak orang memancing ikan itu. Biasanya mereka membayar lapak itu sekitar 5.000 rupiah itu satu hari. Jadi lapaknya di sini pun disewakan 5.000. Nah, ini nampaknya sudah ada stasiun feri ya. Feri. Itu pun ada Sitopsi. Nah, ini ada penginapan Sitopsi. Nah, sebelah kanan ini pasarnya. Oh, nampaknya ada mangga itu. Di sana nanti kita belanja. Ada mangga udang ya. Kita bilang nanti belanja, pulangnya kita udah habis pula ya. Tapi mau berhenti parkir pun agak sulit. Bagus juga pengalaman ini untuk kita. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana situasi rumah ataupun kampung yang ada di Tongging. Nah, kalau pohon mangga udang, dia biasanya tinggi-tinggi. Nah, itu semua ini mangga udang itu tadi sebelah kiri kita itu semua. Di sini juga mereka menanam bawang ya, bawang, padi, dan yang lain-lainnya. Nah, asik ini jalan-jalan di sini.
Hotel-hotel ataupun penginapan yang di tepi danau juga banyak ya. Hotel-hotel di sini tidak terlampau mahal. Saya pikir sekitar 200-300 ribu di satu malam. Tapi kalau hotel yang masih berkelas internasional, barangkali masih sebatas Oyo, ya, Hotel Oyo, ataupun mungkin ada Red Doors. Tapi kalau hotel-hotel seperti Aston, Ibis, yang lain sepertinya belum ada. Tapi saya tidak tahu ya, mana tahu sudah ada, tapi sepengetahuan saya belum ada. Ya, mana tahu ada yang mau beli mangga, ya bisa juga lah. Ini mangga, awas. Di mana kita cantik ini untuk singgah? Mangga atau apa ini? Mangga. Ya, oke. Ayo beli mangga udang. Coba ditawar dulu. Biasanya 15.000 mungkin. Oke, terima kasih.